Karena ternyata tidak banyak perusahaan yang sanggup melakukan hal baik seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman rakyat Indonesia. Selamat datang di Bang Adi Patria Channel. Pagi ini kita akan membahas tentang asuransi dan warisan. Dalam beberapa sesi yang lalu sudah membahas tentang bagaimana punya penghasilan yang cukup dengan pengeluaran yang kita hemat sehingga kita bisa menyisihkan untuk masa depan. Dan kita sudah bahas tentang perlunya punya dana darurat untuk berjaga-jaga kalau misalnya kita di PHK misalnya ya, sehingga dana darurat ini bisa kita gunakan untuk membiayai biaya hidup kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang asuransi dan warisan. Yang pertama adalah mengapa orang perlu asuransi. Nah, ternyata di Indonesia itu masih sedikit orang yang memiliki asuransi pribadi ya. Saya sendiri pun di waktu muda dulu, waktu baru bekerja, itu semuanya ditanggung sama perusahaan. Jadi misalnya kalau saya sakit, keluarga saya sakit, perusahaan yang tanggung. Kita dikasih untuk penggantian biaya. Bahkan perusahaan juga ada bekerja sama dengan rumah sakit tertentu sehingga kita tidak perlu bayar gitu. Nah, yang kedua, kalau waktu itu masih bekerja itu saya misalnya sakit kritis, itu perusahaan di samping membayar biaya rumah sakit, perusahaan juga akan menanggung masa selama saya tidak bekerja. Karena orang sakit kritis itu biasanya ada jangka waktu yang cukup lama mereka nggak bisa bekerja. Menurut survei itu rata-rata 5 tahun. Jadi kalau orang terkena sakit kritis di masa muda, dia tidak bisa bekerjanya 5 tahun. Jadi perlu persiapan selama 5 tahun. Itu kalau sakit kritis. Kemudian kalau meninggal misalnya dulu perusahaan itu menanggung, kalau meninggalnya biasa ditanggung 36 bulan gaji. Jadi diberi santunan gitu. Tapi kalau meninggalnya karena selagi bekerja itu ditanggung 72 bulan gaji. Nah, sebetulnya sekarang lebih banyak dilakukan dengan asuransi sekarang karena ternyata tidak banyak perusahaan yang sanggup melakukan hal baik seperti itu karena memang biayanya besar sekali dan kemungkinan kejadiannya kata orang kan kecil ya memang betul begitu karena kalau di usia kita masih 30 kemungkinan kita untuk meninggal mungkin cuma 1 per 10.000 misalnya. Tapi kan begitu kita yang dipanggil kan jadi buat istri dan anak-anak jadi masalah. Asuransi ini ataupun perusahaan yang bikin program yang baik seperti itu adalah sebagai cara untuk menolong orang yang terkena musibah. Jadi ketika kita ikut asuransi itu kita juga niatnya mesti lurus nih sejak awal bahwa kita itu menolong sesama peserta asuransi yang mengalami musibah. Nah, itu yang kita niatkan terlebih dahulu. Kalau soal nanti kita mengalami musibah, kita juga ditolong, ya itu memang udah perjanjian kerjasamanya gitu. Dalam hal ini perusahaan asuransi itu sebetulnya berfungsi sebagai pengelola. Uang yang digunakan sebagai santunan asuransi itu adalah uang dari para peserta dan perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola. Nah, paling enggak itu adalah konsepnya asuransi syariah. Jadi ada 4 tuh alasannya kenapa orang ikut asuransi. Yang pertama adalah untuk melindungi keluarga. Ini termasuk di dalam sini adalah ketika kita masih muda, kita punya tanggungan. Ya, anak-anak yang masih kecil, ada istri, mungkin ada orang tua juga yang kalau kita mengalami musibah atau salah satu dari anggota kita mengalami musibah, misalnya sakit, sehingga pengeluaran kita jadi sangat besar sekali. Nah, ini kan kemarin ada yang cerita yang ibunya yang sakit, tapi dia karena nggak punya uang sampai akhirnya dia mencuri uang dari kantor. Kemudian dia setelah mencuri uang dari kantor, ketahuan dia malah membakar kantornya. Kejadiannya ada di Lampung tuh. Jadi jangan sampai hal yang kita terkena musibah terus jadi berlanjut. Yang kedua, untuk memproteksi aset. Ini kalau kita sudah mulai punya aset, kalau kita mengalami musibah, biasanya aset kita yang berangkat duluan tuh. Kalau sudah punya tabungan, misalnya seperti dana darurat atau dana pensiun, nanti dana itu yang terpakai duluan, yang akan habis duluan. Yang ketiga, persiapkan dana pendidikan. Dana pendidikan ini perlu kita siapkan lebih awal, dan kita sudah tahu kapan butuhnya gitu. Itu udah tertentu. Misalnya kalau anak kita baru lahir, mesti 18 tahun lagi dia akan perlu masuk perguruan tinggi. Dengan asuransi kita bisa menolong diri kita untuk mempersiapkan dana pendidikan untuk anak kita. Kalau sekarang kita umur 30,
pensiunnya katakanlah umur 60, jadi berarti 30 tahun. Jadi kita bisa menyiapkan dana pensiun selama 30 tahun, karena mau nggak mau kita akan pensiun kok. Kalaupun kita nggak mau, orang yang memensiunkan kita. Seringnya orang yang memensiunkan kita. Tapi bisa juga karena kita udah capek kerja. Umur 60 kan udah capek kerja. Itu perlu disiapin dan waktunya ketahuan. Nah, kalau untuk yang dua tadi, yang pertama melindungi keluarga dan melindungi aset, itu waktunya nggak ketahuan. Bisa terjadi kapan saja. Kalau kita sudah siapkan dengan asuransi, insya Allah kita pikirannya lebih tenang. Tapi tetap ingat bahwa sebetulnya pelindung kita yang terakhir itu ya pada akhirnya semuanya kita berlindung kepada Tuhan tentunya. Jangan sombong kalau kita udah punya asuransi terus wah ini beres semuanya. Belum tentu juga, karena ada teman-teman kita yang menyiapkan dana pendidikan untuk anaknya terus nggak cair gitu. Saya pernah diingatkan sama teman saya, iya benar. Makanya kalaupun kita menyiapkan dana pendidikan, menyiapkan dana pensiun, itu jangan di satu keranjang, mesti di beberapa keranjang gitu. Sehingga kita itu kalau investasi itu ya diversifikasi lah gitu. Kalau di sini busuk, ada yang berbuah dengan baik. Asuransi ini sebetulnya kita perlu lebih awal. Jadi sama seperti kita menyiapkan dana darurat ya. Kalau asuransi itu sebetulnya kita menyiapkan dana emergensi. Kalau dana darurat yang biasa itu kan kita masih dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertindak. Tapi kalau yang kita siapkan dengan dana asuransi itu kita nggak bisa apa-apa lagi loh. Jadi misalnya kalau kita sakit, kita mau minjem uang ketika sakit itu susah banget itu. Apalagi kalau kita udah mengalami sakit kritis, itu udah nggak bisa minjem uang lagi. Mau pinjam uang untuk biaya anak-anak dan istri kita itu nggak bisa, kita udah nggak bisa menyiapkan lagi. Karena itu asuransi ini kita perlu siapkan lebih awal. Dan kenyataannya juga adalah kalau kita ikut asuransi lebih awal, kontribusinya atau preminya itu lebih kecil. Jadi makin awal kita ikut asuransi, itu biayanya lebih kecil. Selagi muda itu kita sehat, sehingga perusahaan asuransi dengan senang hati aja menerima kita. Tapi kalau kita udah mulai berumur, udah mulai punya penyakit, wah itu udah mulai ada nanti. Kalau kita diajukan asuransi ya, itu belum tentu kita diterima loh. Seperti saya nih, udah punya bibit-bibit penyakit, saya udah nggak diterima asuransi. Jadi kalau misalnya kita ditawarin asuransi, bersyukurlah. Karena berarti yang menawarkan asuransi itu dia menganggap kita memenuhi syarat. Yang pertama, kita adalah orang yang mampu, yang bisa mengelola uang. Yang kedua, kita sehat sehingga masih bisa diasuransikan. Dan yang ketiga, bahwa kita mencintai keluarga kita. Nah, alasan orang ikut asuransi itu kan tadi untuk menjaga keluarganya. Bahkan kepada orang tua yang mampu, saya anjurkan anak-anaknya diikutkan asuransi lebih awal. Jadi makin awal makin baik. Dengan asuransi itu kita menyadari adanya risiko, dan dengan berasuransi kita berbagi risikonya atau mengurangi risikonya. Tapi risiko itu tetap ada. Akhirnya semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Dan asuransi hanyalah ikhtiar kita untuk mengurangi risiko, bukan untuk menghilangkannya. Apa hubungannya asuransi dengan warisan? Ya, dengan asuransi kita bisa menyiapkan warisan yang liquid. Kenapa warisan yang liquid ini sangat penting? Jadi kita bisa restrukturisasi aset kita, gitu ya. Khususnya asuransi jiwa. Asuransi jiwa pada awalnya itu adalah untuk melindungi keluarga kita. Dan kemudian pada tahap kita sudah memasuki umur yang lebih makin senior, misalnya 40-an sampai 60-an, asuransi jiwa itu melindungi aset kita. Setelah umur 60-an, asuransi jiwa itu menjadi bagian dari warisan kita. Karena pada saat di atas umur 60-an, itu anak-anak kita udah besar-besar. Mungkin kita udah punya cucu. Dengan adanya asuransi yang sudah kita ikutin dari muda, itu berarti kita sudah secara nggak sengaja kita sudah menyiapkan warisan juga buat anak cucu kita. Jadi asuransi menyiapkan, di samping melindungi di waktu muda, dia bersifat melindungi. Setelah kita umur senior, itu jadi bagian dari warisan untuk ahli waris kita. Dengan menyiapkan warisan yang liquid ini, kita lebih memudahkan proses pembagian warisan.
Karena di saat kita dipanggil Tuhan, warisan itu sebaiknya segera dibagi oleh para ahli waris. Kenapa perlu segera dibagi? Karena syariatnya begitu. Juga dari segi praktisnya, kalau nggak dibagi, nanti malah kalau manjang ke generasi berikut jadi lebih sulit dibaginya. Seringkali kasus warisan itu ada dua. Yang pertama adalah warisan yang jadi rebutan. Yang kedua adalah warisan yang terbengkalai. Ini dua-duanya jadi problem, karena warisan yang terbengkalai itu juga sayang kan. Sebetulnya warisan itu misalnya bisa kita wakafkan dan bisa bermanfaat untuk anak-anak dan cucu kita, dan untuk keluarga kita, jadi tidak bermanfaat. Kalau jadi rebutan, jadi persengketaan, ini jadi lebih sayang lagi, karena kita sudah bekerja keras, berhemat, dan punya harta yang masih kita tinggalkan. Karena meninggalkan warisan itu masih jauh lebih baik daripada meninggalkan hutang misalnya. Kalau misalnya kita meninggalkan warisan, ya sebaiknya warisan itu bisa dimanfaatkan, baik untuk keluarga kita yang tinggal maupun untuk masyarakat. Karena warisan itu sebagian bisa diwakafkan. Kita bisa beramanat kepada ahli waris kita supaya sepertiga dari warisan itu diwakafkan misalnya. Nah, kalau warisan kita nggak liquid, itu biasanya jadi sulit. Misalnya warisan kita rumah semua, misalnya properti semua, ini kan untuk membaginya lebih sulit. Belum lagi ada risiko nanti biaya balik namanya, ada biaya. Mungkin ahli waris kita tidak siap, karena ahli waris kita kan mesti generasi yang lebih muda. Nah, anak muda itu cirinya adalah cash flow-nya dia kuat, tapi kan simpenannya belum banyak. Jadi dengan adanya asuransi jiwa yang kita punyai, itu menjadi warisan liquid yang sudah siap. Jadi begitu kita nggak ada, bisa dimanfaatkan oleh ahli waris. Menariknya kalau di asuransi, ahli warisnya langsung tercantum, bahkan bisa kita bagi sekaligus. Bahkan kalau kita mau berwakaf, itu juga kita bisa cantumkan ada program asuransi yang bisa diwakafkan sebagiannya, sehingga kita benar-benar komplit. Ada yang kita wakafkan, ini adalah wakaf kita yang terakhir. Kalau orang menyiapkan wakaf di saat terakhirnya, ya insya Allah sebelum-sebelumnya sudah berwakaf juga dong, sehingga ini bisa bermanfaat. Dan wakaf terakhir ini kita bisa bikin angkanya itu lebih signifikan gitu. Teman-teman, begitulah kita pembahasan singkat mengenai pentingnya punya asuransi, kemudian sedikit investasi, dan kemudian memiliki warisan. Dan juga pada saat kita dipanggil Tuhan pun kita masih meninggalkan wakaf lagi. Ini kan perjalanan hidup yang luar biasa yang kita rencanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.